pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta diwarnai kericuhan. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Camar Haenda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. 4 orang diduga pelaku pencurian sepeda motor di sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara babak belur dihajar warga. 2 satpam dan seorang warga mengalami luka saat akan menangkap para pelaku yang membawa senjata tajam dan pistol. Inilah video amatir warga saat petugas keamanan kawasan ruko Pantai Indah Kapuk memblokir jalan agar pelaku pencurian sepeda motor tidak kabur. 4 pelaku dengan menggunakan sepeda motor sempat menembakkan pistol serta menyabetkan senjata tajam jenis parang kepada warga dan petugas keamanan saat coba menghadang pelaku. Terduga pelaku yang panik saat dikejar warga masuk ke dalam lapangan golf dan berusaha bersembunyi di sungai kecil. Namun para pelaku ini bisa ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Akibat peristiwa ini 2 orang security dan seorang warga mengalami luka saat menangkap terduga pelaku yang berusaha melawan. Pelaku diserahkan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait aksi curanmor bersenjata api ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Polisi memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu pada Sabtu dini hari. Mereka diduga melompat ke kali saat dikejar tim patroli. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penemuan 7 jenazah yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuhnya diduga hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama dan hendak tawuran pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu melarikan diri saat kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan 1 Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi, kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi. Selain mengamankan 22 remaja pelaku tawuran dan belasan senjata tajam, polisi juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara polisi membuka posko pengaduan orang hilang dan menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah santriwati menjadi korban tindak asusila pengasuh pondok pesantren di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku terhipnotis sehingga tidak berani melaporkan aksi pelaku. Sejumlah orang tua santriwati melaporkan dugaan pelecehan yang dialami anak mereka ke Mapolres Cilacap. Para korban yang berjumlah 5 orang ini diduga dilecehkan seorang pengasuh pondok pesantren di wilayah Kadung Reja, Cilacap. Kasus pelecehan terbongkar setelah salah seorang korban bercerita kepada orang tuanya usai lulus dari pondok pesantren tersebut.
Pelecehan terhadap korban terjadi berulang kali di sejumlah tempat berbeda di lingkungan pondok. Modusnya guru pengasuh pondok pesantren itu meminta korban datang ke kamar untuk membawakan minuman lalu dilecehkan. Menerima laporan, kami lakukan pemeriksaan untuk kita dalami apakah dari beberapa pelapor korban tersebut apakah ada kemungkinan korban lain, karena ini ada di suatu lingkungan pondok pesantren yang santriwatinya itu jumlahnya lumayan. Setelah memeriksa 5 santriwati yang diduga mendapatkan berbagai imbalan agar tidak melaporkan aksi bejat pelaku, keluarga korban berharap pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari korban lainnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Pemirsa, Aliansi Serikat Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Mereka menuntut kenaikan upah minimum di tahun 2025 menjadi 10%. Gedung Sate agar seluruh masa aksi bisa terkawal. Ratusan buruh dari berbagai aliansi se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, buruh mendesak PJ Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan SK tentang skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah pada tahun 2025 sebesar 8 hingga 10% dari upah minimum kabupaten kota. Adalah kita menolak peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 sebagai dasar acuan penetapan upah minimum untuk 2025. Karena kita melihat apabila itu masih formulanya digunakan, maka untuk tahun 2025 itu hampir sama kenaikannya dengan tahun 2024, yaitu 0,1, 0,3, dan bahkan akan ada yang naik di bawah 10.000. Kita sudah coba formulasikan. Jika tuntutan mereka tidak digubris, aliansi buruh mengancam akan memblokade jalan tol serta melakukan mogok massal hingga pemerintah mengabulkan tuntutannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta Senin sore diwarnai kericuhan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan hingga puncaknya pada akhir pertandingan. Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta diwarnai kericuan oleh para supporter. Kericuan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan dan semakin memanas jelang akhir laga pertandingan. Para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas keamanan dan juru kamera. Usai pertandingan, para supporter masuk ke dalam lapangan dan merusak peralatan, bahkan mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan dengan menghantamkan kursi. Beruntung petugas kepolisian bisa meredam kericuan dan meminta para supporter untuk segera meninggalkan lapangan dan balik ke rumah masing-masing. Di akhir pertandingan, Persib unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Mangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, laga final cabang olahraga sepak bola PON 21 Aceh Sumatera Utara ditutup dengan raihan emas bagi kontingen Jawa Timur. Tidak hanya raihan emas, pemirsa, yang membuat kontingen Jawa Timur senang, namun keramahan warga Aceh menjadi kesan tersendiri. Kontingen cabang olahraga sepak bola PON Jawa Timur di hadapan ribuan pecinta sepak bola Indonesia berhasil menasbihkan diri menjadi juara pada laga final melawan Jawa Barat. Meski laga telah usai, namun sejumlah kenangan tentang Aceh masih membekas bagi pelatih dan pemain tim sepak bola PON Jatim hampir 1 bulan berada di Tanah Rencong. Pelatih Jatim Fahri Husaini yang merupakan putra Aceh mengatakan budaya keramah tamahan dalam menyambut dan memperlakukan tamu dari luar hingga kini masih menjadi tradisi yang terus dipertahankan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh tahu betul bagaimana caranya memuliakan tamunya ya. Artinya kami bisa merasakan bagaimana bersahabatnya masyarakat Aceh kepada tim PON Jawa Timur ini. Mulai saat kami berada di kota Sigli,
kami bertanding di Stadion Blangpase, kami mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari supporter, kemudian dari panitia juga. Sementara salah seorang penyerang tim sepak bola Jawa Timur, Wigi Pratama, mengaku sangat kagum dengan sikap masyarakat Aceh dalam penyambutan dan perlakuan bagi tim dan supporter Jatim yang datang khususnya ke Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Sangat antusias sih saya, Bang, dengan event ini dan masyarakatnya juga bagus. Ini pertama kali juga saya ke Provinsi Aceh. Ternyata kotanya sangat bagus dan masyarakatnya ramah, baik semua. Sangat welcome dengan kami. Tidak hanya raihan medali emas, perak atau perunggu yang membuat kontingen Jawa Timur dan kontingen lainnya merasa senang. Namun keramat tamahan warga Aceh juga menjadi kesan tersendiri. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin Ainus melaporkan.